Pesona Sang Bodi, episode 3. Good morning gadis kecil. Sapa seseorang begitu Putri menginjakkan kaki di kelasnya. Dia adalah Angga Wijaya, seorang pria asli Asia dengan tinggi 180 cm, berkulit putih serta memiliki bodi yang atletis. Pria yang memiliki mata kecoklatan itu merupakan teman Putri sejak ikut bergabung dengan universitas di negara L tersebut. Pria yang merupakan tersangka utama atas kesalahpahaman Wawan selama ini. Morning juga pria pengganggu, balas Putri dengan ketusnya, seraya mencubitkan bibirnya. Sepertinya aku mencium aroma-aroma kemarahan dari gadis kecil ini. Kenapa? Apa pengaruh menghubungimu juga? Ejek Angga yang selama ini memang tahu masalah asmara seorang putri Rikolas. Angga adalah satu-satunya teman Putri yang bisa ditempati gadis kecil itu untuk melakukan sesi curhat. Entah kenapa, dengan pembawaan Angga yang sangat lembut dan juga humoris, membuat Putri nyaman mengeluarkan keluh kesahnya selama ini. Di samping itu, hanya Angga yang mengetahui identitas aslinya. Ya, Putri melanjutkan sekolahnya ke negara L tersebut dengan menyembunyikan nama belakangnya. Belum, tapi aku sangat puas. Ungkap Putri tersenyum senang. Puas kenapa? Tanya Angga seraya mengerutkan keningnya dan menarik kursi untuk duduk di sebelah Putri. Pria itu semakin tertarik dengan kisah temannya tersebut. Putri pun menceritakan kejadian di saat dirinya menelpon sang kakak, yang diyakini semua percakapannya itu akan ditangkap oleh Wawan. Angga tersenyum lebar dan mengacak-ngacak rambut Putri, usai gadis itu menyelesaikan ceritanya. Nakal kamu ya. Kalau dia benar-benar sepaham bagaimana? Biarkan saja. Biar kebakaran jenggot dia. Habisnya bikin kesal terus. Ya, Tuan Putri. Tapi alangkah lebih bagusnya kalau kalian membangun komunikasi kembali biar nggak terjadi salah paham. Balas Angga memberikan solusi. Entahlah, pusing pala Putri. Kedua orang itu masih terus tertawa dan bercanda hingga beberapa detik sebelum keduanya bungkam dengan kedatangan kedua wanita dan berdiri di depan mereka. Pagi Angga, sapa seseorang berambut pendek yang biasa dipanggil Sisil dengan senyum malu-malu. Hai Angga, sapa centil gadis di sebelah Sisil yang biasa dipanggil Reta. Pagi, jawab Angga dengan datar-datar. Ini bekal untuk kamu, dimakan ya. Pinta Sisil seraya menyodorkan sebuah tas kecil berisikan bekal makan siang untuk Angga. Lagi, Angga menaikkan sebelah alisnya, menatap gadis yang memiliki mata sendu tersebut. Sudah sekitar 2 minggu gadis itu selalu memberikan bekal untuk Angga. Meski pria itu tidak pernah sekalipun memuji masakannya, tapi gadis yang kerap kali bermasalah dengan teman sekelasnya tersebut karena kejudesannya tidak patah semangat untuk memberikan hasil karyanya kepada pria yang sudah beberapa bulan mencuri hati serta pikirannya. Sisil pun tidak merasa malu kepada Putri, wanita yang selalu membuatnya naik pitam karena kedekatannya bersama Angga. Tapi, selama Sisil tahu jika keduanya tidak memiliki status yang jelas, gadis itu bertekad akan mengejar pria pujaannya. Semoga kamu suka ya, permisi. Tanpa menunggu jawaban dari Angga, Sisil berlalu ke belakang menuju ke mejanya, diikuti oleh Rita yang mencubitkan bibirnya ke Putri. Nggak keluar uang kamu tiap hari dimasakin sama gadis cantik. Ejek Putri seraya menyenggol lengan Angga. Apaan sih? Bukannya kamu sama, karena setiap hari kita makan bekalnya sama-sama. Putri tersenyum, semakin gencar meledek Angga. Sekali-kali puji kayak masakannya. Malas. Jangan malas-malas. Nanti dia keras kamu tahu rasa.
Putri menutup mulutnya tertawa, terlebih lagi saat melihat Angga memilih untuk kembali ke mejanya sendiri. Setiap malam, Wawan menjalankan ritualnya sebelum tidur. Di ranjangnya yang hanya cukup ditempati untuk satu orang saja, tapi meski begitu tampak sangat kokoh dan nyaman untuk menjadi tempat beristirahat. Ritual ternyamannya yaitu dengan memandangi foto putri yang tidak pernah membuatnya bosan. Otaknya selalu menstimulasikan agar dirinya menelpon gadis itu. Tapi egonya masih sangat tinggi disertai dengan rasa malu yang tidak berkesudahan, meski 1 tahun telah berlalu. Apa yang dia lakukan sekarang ya? Pria berwajah tegas itu mengusap foto putri di layar ponselnya. Apa dia sudah pulang kuliah ya? Tambahnya kemudian. Aku ingin sekali mendengar suaranya untuk mengobati rasa rinduku. Wawan telah mencari kontak putri di aplikasi hijau. Tangannya terasa gatal ingin mengklik tombol hijau tersebut. Tapi tidak jadi ia lakukan. Malu, takut ditolak. Itu yang selalu ia pikirkan. Astaga, aku selalu saja seperti orang bodoh jika menyangkut tentang dia. Wawan meletakkan ponselnya di samping bantalnya. 1 menit kemudian mengambilnya kembali. Menatap nama yang ia sematkan untuk gadis pujaannya itu. Mulutnya terbuka lebar. Mulutnya terbuka cukup lebar. Sudut matanya sudah tampak berair. Menandakan jika pria tersebut sudah sangat mengantuk setelah menjalani aktivitasnya seharian. Dengan ponsel masih berada di dalam genggamannya, lampu kamarnya yang masih terang benderang, pria itu tertidur dengan begitu damai. Putri menghempaskan tubuhnya di sofa warna pink di apartemennya. Tasnya masih bertengger di bahunya. Terlihat ia menghembuskan nafas kasar sebelum kemudian memejamkan mata. Capek banget. Untung dosen terakhir nggak masuk, jadi bisa istirahat. Keluhnya lalu merenggangkan otot-otot yang terasa sangat berat. Astaga. Gadis itu tersentak begitu ponselnya berbunyi, hingga mau tidak mau ia membuka matanya dan mengambil ponselnya yang masih berada di dalam tas putih miliknya. Siapa sih yang menelpon? Gerutunya. OMG, OMG. Mataku pasti salah. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Putri berteriak heboh dan langsung berdiri begitu melihat kontak yang memanggilnya dengan panggilan video. Putri mondar-mandir, seraya terus menatap ponselnya. Angkat nggak ya? Kalau aku nggak angkat, bisa-bisa dia tidak akan menelponku lagi. Cicitnya. Aduh, bagaimana? Keluhnya tidak tenang, seraya menggigit kecil kukunya yang rapi. Aku bercermin dulu, jangan sampai wajahku cemong. Ini kan pertama kalinya aku bertatap muka. Kenapa aku jadi seperti orang gila sih? Pekiknya kembali seraya mengambil cermin kecil di dalam tasnya. Oke, aku sudah cantik, imut, manis seperti gula. Ucapnya seraya tersenyum manis di depan cermin. Kemudian mengatur nafasnya sebelum kemudian mengklik tombol hijau. Putri menjauhkan wajahnya. Kameranya ia arahkan ke dinding terlebih dahulu. Ia tidak ingin pria itu langsung melihatnya. Namun siapa yang sangka jika pria yang menelponnya itu terlihat sedang menutup mata. Putri kembali mendekatkan wajahnya, keningnya berkerut. Apa dia tidur? Ucapnya dengan sangat pelan, sebelum kemudian tersenyum saat mendengar dengkuran halus yang berasal dari sana. Tanpa berpikir panjang, Putri merekam layar agar bisa terus melihat wajah rupawan itu sebagai pengantar tidur. Beneran gak sih dia tidur? Ungkapnya masih belum percaya. Semakin merapatkan wajahnya ke layar ponselnya. Tampan banget sih. Aduh, bagaimana aku bisa jatuh cinta sama pria lain kalau idamanku tampannya subhanallah begini? Batinnya terus memandangi layar ponselnya. Putri memilih berbaring di sofa,
dengan layar ponsel yang masih menampilkan sosok pria yang masih tertidur tanpa merasa sedikit pun terganggu dengan suara tertawa Putri. "Kak Wawan," panggilnya sangat pelan, kemudian terkekeh geli saat melihat tidak ada respon. "Kak Wawan," ulangnya lagi. Apa ponselnya kepencet sendiri ya? Itu artinya sebelum tidur dia terus melihat kontakku dong. Paketnya tertahan. Patung manekinku, sweet banget sih. Putri menutup wajahnya dengan satu tangannya, seraya tersenyum sangat bahagia. Kakinya mengayun ke udara seperti orang yang sedang naik sepeda. Walaupun aku tidak mendengar suaranya, tidak apa-apa. Yang penting bisa puas lihat wajahnya seperti ini. Ih, tampan banget sih calon imamku. Kembali Putri terkikik gali dengan pernyataannya sendiri. Tapi dia kan punya kekasih, ucapnya kemudian. Bodoh. Selama janur kuning belum melengkung, si patung manekin ini bukan milik siapa-siapa. Iya kan, Kak? Tanyanya. Ternyata sebahagia ini bisa melihat orang yang kita rindukan. Love you, Kak Wawan. Ucapnya tanpa bersuara. Lalu mencium layar ponselnya tepat di bagian pipi pria tersebut. Bersambung. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Terima kasih. Bye-bye.